Cum ad sunt testimonia rerum quid ovus est verbis. Ketika ada bukti dari fakta-fakta, maka kata-kata saja menjadi tidak berguna. Hal itu menunjukkan bahwa dalam proses penegakan hukum, baik perkara perdata maupun perkara pidana, bukti memegang peranan penting dalam pembuktian ataupun dalam penjatuhan hukuman terhadap para pihak yang sedang bersengketa. Apalagi dalam ketentuan hukum pidana terdapat sebuah azas in criminalibus probationes beden esse luce clariores. Dalam perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Sayangnya, masih banyak aparat penegak hukum yang belum bisa membedakan mana yang dimaksud dengan barang bukti dan mana yang dimaksud dengan alat bukti. Tentunya, barang bukti dan alat bukti mempunyai peranan yang berbeda dalam pembuktian suatu perkara pidana. Lantas, apa saja perbedaan antara barang bukti dengan alat bukti? Mari kita simak ulasannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memang tidak ditemukan secara jelas yang menyebutkan terkait dengan kriteria barang bukti. Namun, berdasarkan pendapat dari para ahli, setidaknya terdapat 6 kriteria terkait dengan barang bukti dalam perkara pidana, yaitu yang pertama, barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana. Kemudian yang kedua, barang yang digunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana. Yang ketiga, barang yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana. Yang keempat, barang yang dihasilkan dari suatu tindak pidana. Yang kelima, barang yang dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan suatu perkara pidana, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara ataupun video. Kemudian yang keenam, barang yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan pasal 39 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyebutkan terkait benda-benda atau barang apa saja yang dapat disita. Pasal 39 ayat 1 KUHP ini merinci terkait 5 jenis barang yang dapat dilakukan penyitaan. Kemudian kelima jenis barang tersebut pada akhirnya dijadikan sebuah referensi bahwa barang-barang tersebut adalah merupakan barang bukti dalam perkara pidana. Yang pertama, barang atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagiannya diduga diperoleh dari tindak pidana atau merupakan suatu hasil tindak pidana. Yang kedua, barang yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan suatu tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. Kemudian yang ketiga, benda atau barang yang digunakan untuk menghalang-halangi suatu proses penyelidikan suatu tindak pidana. Yang keempat, barang yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan suatu tindak pidana. Dan yang kelima, barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, berdasarkan ketentuan pasal 42 Hertzian Inland Reglement atau HIR, juga terdapat kriteria terkait dengan barang-barang yang dapat dilakukan penyitaan atau dibeslah, yaitu yang pertama, barang yang menjadi sasaran tindak pidana atau corpora delicti. Yang kedua, barang-barang yang dihasilkan dari suatu tindak pidana atau corpora delicti juga. Yang ketiga, barang-barang yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana atau instrumenta delicti. Dan kemudian yang keempat, barang-barang yang pada umumnya dapat digunakan untuk memberatkan atau meringankan suatu kesalahan dari pihak terdakwa, corpora delicti juga.
Kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana ya. Karena terdapat beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti ya. Seperti pencemaran nama baik secara lisan. Jadi yang dibutuhkan hanya alat bukti ya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa terdapat setidaknya 3 fungsi daripada suatu barang bukti ya. Yang pertama adalah menguatkan kedudukan alat bukti yang sah. Yang kedua, mencari dan menemukan kebenaran material atas perkara tindak pidana yang sedang diadili. Dan yang ketiga, setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah, maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Lalu bagaimana dengan kriteria alat bukti ya? Kita bisa melihat ketentuan dulu. Yang pertama adalah dari ketentuan pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang diduga telah melakukannya. Kemudian jenis-jenis alat buktinya kita bisa lihat di ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHP. Terdapat 5 jenis alat bukti ya. Yang ini hampir mirip dengan atau sama dengan alat bukti dalam Wetboek Panstrafvordering atau KUHP-nya Belanda yang juga memiliki 5 kategori alat bukti. Cuman alat bukti petunjuk sudah diganti dengan keyakinan hakim, di mana dalam Wetboek Panstrafvordering disebutkan bahwa alat bukti itu verklaring van aangetuigd, verklaring van onschuldig, schriftelijke bewijzen en aanwijzing, dan verklaring van de verdachte, keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Cuman untuk petunjuk saat ini dalam Wetboek Panstrafvordering sudah diganti menjadi keyakinan hakim. Dan di kita di Indonesia masih terdapat alat bukti petunjuk ya, sebagaimana pasal 188 KUHP. Di samping itu, berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat perluasan alat bukti ya, yaitu bukti elektronik baik berupa screenshot dari handphone misalnya, kemudian rekaman audio, visual, dan sebagainya. Terkait dengan barang bukti, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat 1 KUHP itu hampir seluruhnya, bahkan boleh dikatakan semua yang masuk kriteria pasal 39 ayat 1 KUHP itu dapat dilakukan penyitaan, bahkan sifatnya wajib ya. Sedangkan terkait dengan alat bukti tidak wajib dilakukan penyitaan. Hanya jenis alat bukti tertentu yang dapat dilakukan penyitaan, seperti misalnya alat bukti surat, seperti sertifikat, kemudian bukti-bukti kepemilikan, dan sebagainya ya. Tidak termasuk visum et repertum, meskipun dia berfungsi sebagai alat bukti surat, tapi tidak perlu dilakukan suatu penyitaan. Jadi kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara barang bukti dengan alat bukti dalam hukum acara pidana adalah benda yang dapat disita oleh penyidik seperti disebutkan dalam pasal 39 ayat 1 KUHP yang fungsinya sebagai pendukung alat bukti dalam menemukan kebenaran material atas suatu tindak pidana. Sedangkan alat bukti adalah sesuatu yang mampu memberikan suatu gambaran atau penjelasan tentang terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHP dan mempunyai nilai informasi yang dapat mendukung keyakinan hakim agar fakta atas suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana itu menjadi terang benderang. Mungkin itu perbedaan antara barang bukti dengan alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Demikian, terima kasih.